Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar Effendi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ilmu akuntansi. Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu ditulis ke batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan masih tersimpan, yaitu di Babilonia pada 3600 sebelum Masehi. Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yunani kuno. Pencatatan itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak lengkap. Dalam artikelnya, Herbert dalam Harahap tahun 1997 menjelaskan perkembangan akuntansi sebagai berikut. Tahun 1775, pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single entry maupun double entry. Tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Tahun 1825, mulai diperkenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Tahun 1850, laporan laba atau rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Tahun 1900, di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Tahun 1925, banyak perkembangan yang terjadi di tahun ini, antara lain: pertama, mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dan dalam pemerintahan. Serta pengawasan dana pemerintah. Yang kedua, laporan keuangan mulai diseragamkan. Ketiga, norma pemeriksaan akuntansi juga mulai dirumuskan. Dan terakhir, sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalkannya Punch Card Record. Tahun 1950 sampai dengan 1975, pada tahun ini banyak yang dapat dicatat dalam perkembangan akuntansi, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada periode ini akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi atau GAAP. Ketiga, analisis cost revenue semakin dikenal. Keempat, jasa-jasa perpajakan seperti konsultan pajak dan perencanaan pajak mulai ditawarkan profesi akuntan. Kelima, manajemen akunting sebagai bidang akuntan yang khusus untuk kepentingan manajemen mulai dikenal dan berkembang cepat. Muncul jasa-jasa manajemen seperti sistem perencanaan dan pengawasan. Dan yang terakhir, perencanaan manajemen serta manajemen auditing mulai diperkenalkan. Dan terakhir, tahun 1975, mulai periode ini akuntansi semakin berkembang dan meliputi bidang-bidang lainnya. Perkembangan itu antara lain: timbulnya manajemen science yang mencakup analisis proses manajemen dan usaha-usaha menemukan dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Sistem informasi semakin canggih yang mencakup perkembangan model-model organisasi, perencanaan organisasi, teori pengambilan keputusan, dan analisis cost benefit. Metode permintaan yang menggunakan komputer dalam teori cybernetics. Total System Review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal. Dan terakhir, social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Budiono. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Praktek akuntansi di Indonesia itu ditelusuri pada era penjajahan Belanda pada tahun 1842. Jejak yang jelas mengenai praktek akuntansi yaitu pada tahun 1747 yang bernama pembukuan yang dilaksanakan oleh Ampion Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era itu, Belanda mulai mengenalkan sistem pembukuan berpasangan, yaitu double entry bookkeeping yang dikembangkan oleh Lucas Pacioli. Di masa penjajahan, kegiatan ekonomi itu mulai meningkat pesat pada tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an, sehingga akibat dari kegiatan ekonomi tersebut mendorong
munculnya permintaan tenaga akuntan yang terlatih. Akibat dari permintaan tenaga akuntan tersebut, fungsi auditing itu mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907. Internal auditor sendiri yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu J.W. Lebrijin pada tahun 1896, yang pertama kali juga melaksanakan auditor pekerjaan audit yaitu Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907. Nah, pengiriman Van Schagen tersebut merupakan titik tolak berdirinya jabatan akuntan negara atau Government Accounting Department. Sedangkan akuntansi publik yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu Frese dan Hogoek. Kemudian Frese dan Hogoek mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Nah, kesempatan bagi akuntansi lokal Indonesia itu mulai muncul pada tahun 1942 sampai 1945. Dengan mundurnya Belanda dari Indonesia pada tahun 1947, satu orang akuntan yang berdarah Indonesia yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Nah, lalu kemudian mengenai ringkasan perkembangan akuntansi di Indonesia. Yang pertama yaitu era kolonial Belanda, di mana pada waktu itu Belanda mengenalkan akuntansi. Regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan pada tahun 1642 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Regulasi tersebut itu mengatur administrasi kas dan piutang. Lalu kemudian di era kedua yaitu di era Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966, Akademi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntansi dan sistem akuntansi dan auditing Amerika itu dikenalkan di Indonesia. Akuntansi Belanda dan Amerika sendiri itu digunakan secara bersama pada waktu di eranya Soekarno tersebut. Nah, di era Soekarno tersebut bertepatan pada tanggal 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia itu didirikan untuk memberi pedoman dan untuk mengkoordinasi aktivitas akuntansi. Lalu kemudian di era selanjutnya yaitu di era Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998 terjadi transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari kantor pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia, dan secara tidak langsung kegiatan tersebut mempengaruhi aktivitas bisnis. Lalu pada tahun 1973 di zamannya Soeharto ini, IAI itu sudah mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta professional code of conduct. Pada zaman suatu pula, standar akuntansi internasional diadopsi, tepatnya pada tahun 1995. Secara garis besar, perkembangan akuntansi di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang, di mana pada waktu itu Belanda datang ke Indonesia lalu kemudian membentuk perserikatan maskapai yang dikenal sebagai VOC. Lalu pada tahun 1602 terjadi peleburan 14 maskapai yang beroperasi di Hindia Timur. Dan selanjutnya pada tahun 1619 Belanda itu membuka cabang di Batavia dan kota-kota di Indonesia. Perjalanan VOC itu berakhir pada tahun 1799. Setelah VOC dibubarkan, kekuasaan diambil oleh kerajaan Belanda. Sejak saat itu pula mulai tumbuh perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Nah, catatan pembukuan saat itu menekankan mekanisme debit dan kredit
berdasarkan praktik dagang untuk semata-mata kepentingan Belanda. Lalu di masa kedua, yaitu di masa kemerdekaan, di mana sistem akuntansi pada waktu itu di Indonesia masih mengikuti sejarah masa lampau dari masa kolonial Belanda yang dikenal dengan sistem tata buku. Sistem tata buku sendiri yaitu sistem akuntansi atau hanya merupakan metode pencatatan. Setelah Indonesia merdeka, mulailah orang Indonesia itu dikirim ke Amerika untuk memperdalam ilmu akuntansi. Pada tahun 1952 dibuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia. Kemudian diikuti oleh perguruan tinggi lainnya. Nah, mulai pada tahun 1952, akuntansi sistem kontinental bergeser ke sistem Anglo-Saxon bersama 4 akuntan lulusan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan 6 lulusan Belanda. Profesor Sumarjo merintis pendirian Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 23 Desember 1957. Berikut merupakan perkembangan akuntansi secara garis besar di Indonesia. Demikian pula penjelasan mengenai perkembangan Indonesia. Apabila mengenai ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. SAK di Indonesia terbagi menjadi 5 masa. Yang pertama ialah masa penjajahan atau pra-PAI pada tahun 1973. Selama penjajahan Belanda, Indonesia tidak memiliki standar akuntansi. Jadi saat itu hanya menggunakan standar business practice atau menggunakan standar Belanda. Sedangkan pada tahun 1955, Indonesia pun belum mempunyai undang-undang resmi untuk peraturan tentang standar keuangan. Lalu pada masa yang kedua ialah prinsip akuntansi Indonesia pertama di tahun 1973. Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah ketika menjelang diadakannya pasar modal aktif di Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI yang bertugas menyusun standar keuangan. Sedangkan masa atau periode ketiga ialah harmonisasi IAS tahun 1994 sampai 2007. Ini merupakan masa awal IAI menerapkan sistem standar akuntansi di Indonesia yang dituangkan di dalam buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang selalu diperbarui. Selanjutnya pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 sampai 1998, nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK. Kemudian pada Kongres 8 tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998 sampai 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK. Sedangkan untuk nama standar akuntansi keuangan atau SAK itu sendiri diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994. Pada masa ini juga ada 2 PSAK yang dikeluarkan oleh 2 Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK konvensional dan PSAK syariah. Lalu periode yang keempat ialah konvergensi IFRS tahun 2008. Setelah terjadi sebuah perubahan harmonisasi menjadi adaptasi, selanjutnya dilakukan adopsi guna terjadi konvergensi terhadap International Financial Standard atau IFRS.
Adopsi dilakukan secara penuh dengan tujuan tercapainya konvergensi terhadap IFRS sehingga standar akuntansi keuangan dapat terlaksanakan lebih baik di masa selanjutnya. Lalu untuk masa yang terakhir atau yang kelima ialah konvergensi IFRS tahun 2012 sampai 2015. Penerapan konvergensi IFRS di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan informasi dari Organisasi Profesional Akuntan Indonesia yaitu IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, saat ini GAP atau jurang perbedaan antara PSAK per Januari 2015 dengan IFRS adalah hanya 1 tahun. Selanjutnya timbul pertanyaan, IFRS apa saja yang sudah diadopsi oleh Indonesia? Hal ini penting mengingat ada beberapa IFRS yang keluar di tahun 2014 belum diadopsi oleh Indonesia, yaitu IFRS 9, 14 dan 15 yang mungkin menjadi prioritas program kerja DSAK YAI tahun 2015. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.